Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Ananda dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai agensi teori. Mari langsung saja kita simak videonya. Agensi teori menurut Jensen dan McLean tahun 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dan agen. Maka fokus dari teori keagenan adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris, artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama, sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. Menurut Hadi Prajitno tahun 2013, agensi konflik dapat memicu timbulnya biaya-biaya keagenan seperti biaya pemantauan, biaya pengikatan, dan kerugian residual yang seharusnya tidak terjadi bila perusahaan dikelola oleh pemiliknya sendiri. Biaya pemantauan adalah biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal berupa biaya pengukuran dan evaluasi kinerja agen, biaya perencanaan dan penerapan indeks kompensasi manajer, biaya perencanaan dan penegakan peraturan atau kebijakan perilaku khusus, biaya perekrutan dan penggantian manajer, serta biaya terkait ekuitas pihak luar. Kemudian biaya pengikatan adalah biaya yang ditanggung oleh agen berupa manfaat bagi manajer dalam kaitan dengan uang dan tidak terkait uang, biaya strukturisasi keuangan, biaya terkait konvensi dan pembatasan perilaku manajerial oleh pihak luar, biaya reorganisasi kas yang ditahan, serta biaya kerugian investasi. Kerugian residual sebagai pengurang kekayaan prinsipal adalah risiko yang ditanggung atas hutang belum dilunasi dan biaya kebangkrutan. Beberapa agensi konflik menurut Jensen dan McLean tahun 1976 adalah: yang pertama, ada moral hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja. Kemudian yang kedua, yaitu adverse selection, yaitu suatu keadaan di mana pemegang saham tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajemen didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas. Menurut teori keagenan, salah satu cara yang diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan. Informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga memberi akuntan peran yang penting dalam membagi risiko antara manajer dan pemilik. Eisenhardt tahun 1989 menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan 3 asumsi sifat manusia, yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri atau self-interest, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang atau bounded rationality, dan manusia selalu menghindari risiko atau risk averse. Hubungan teori agensi dengan variabel penelitian, yaitu dengan variabel kecurangan laporan keuangan dan elemen fraudulent. Dengan adanya ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena konflik kepentingan antara agen dan prinsipal, dapat mendorong para agen atau pihak perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan yang menyembunyikan sejumlah informasi yang seharusnya diketahui oleh para prinsipal. Hal tersebut akan memberikan dampak terhadap kondisi agen ketika menyajikan angka-angka dalam laporan keuangan. Ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena konflik kepentingan membuat perusahaan selaku pihak agen menghadapi berbagai tekanan atau pressure agar kinerja perusahaan selalu meningkat. Pada saat adanya kesempatan yang muncul dari keputusan serta tindakan yang diambil oleh para pemimpin atau atasan, maka pihak perusahaan lebih mudah tergoda untuk melakukan kegiatan kecurangan atau fraud.
agar kinerja perusahaan selalu meningkat. Ketika kinerja perusahaan selalu meningkat, maka tingkat pengembalian investasi yang diperoleh oleh prinsipal akan semakin tinggi. Dengan adanya pihak-pihak yang berada di lingkungan yang cukup menekan pihak agen, membuat pihak agen merasionalisasikan atau menganggap tindakannya melakukan sebuah kecurangan tersebut tidaklah salah dan memanfaatkan posisinya yang dapat mempengaruhi orang lain untuk memperlancar tindakan kecurangan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.